Bab 521. Saat itu belum jam kerja, jadi staf belum datang. Namun, seseorang sudah bekerja di meja sekretaris presiden. Corin segera berdiri dan membungkuk hormat ke arah Lukas ketika melihatnya masuk. "Selamat pagi, Tuan Lukas." Lukas berhenti sejenak dan menatapnya dari atas ke bawah. "Kau tidak terlihat buruk rupa, jadi kau pasti sudah keluar dari kesulitan tadi malam. Kegigihanmu patut dipuji." "Nona Keru." Corin mempertahankan senyum di wajahnya. "Terima kasih atas pujianmu, Tuan Lukas." Karena tak ingin bertemu dengannya lebih lama lagi, Lukas pun masuk ke kantornya sendiri. Edmund, di sisi lain, tetap tinggal dan berkata pelan, Nona Keru. Semoga tidak terjadi apa-apa padamu tadi malam. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tidak ada hal buruk yang terjadi," kata Corin ringan. Senang mendengarnya. Edmund menghela napas iba pada Corin, novel drama. Tadi malam, Anya menangis sepanjang malam karena melihat Jeremy menggendong Corin. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa ia mungkin akan segera kehilangan Jeremy. Lukas menghabiskan sepanjang malam mencoba menghiburnya, jadi dia tidak bisa tidur sekejap pun yang menjelaskan suasana hatinya yang buruk hari ini. "Saya tidak menyalahkan Tuan Lukas karena tidak menyukai Nona Keru karena dia tampaknya menjadi penghalang terbesar dalam hubungan Tuan Jeremy dan Nona Anya. Anya adalah kesayangan Lukas jadi dia tidak pernah tahan melihat Anya bersedih dan namun itu." Corin. Sepanjang pagi itu, Lukas tidak memanggil Corin ke kantornya, juga tidak memberinya kabar. Namun, ia beberapa kali meminta Edmund untuk masuk. Bahkan kopinya pun dibawakan oleh Edmund. Jelas Lukas tidak ingin bertemu Corin hari ini, dan mengetahui hal ini, Corin tidak pergi ke kantornya. Sebaliknya, Corin menghabiskan sepanjang pagi dengan merapikan berkas-berkas di ponselnya dan bermain kartu di komputer setelahnya. Tok, tok. Tiba-tiba seseorang mengetuk mejanya. Corin mendongak dari komputernya dan langsung disambut oleh wajah menawan Jason yang tersenyum ke arahnya. "Kamu nampaknya sedang bekerja keras." Kehadiran Jason hanya mengingatkanku pada semua akibat yang terjadi setelah dia menyimpan nomornya dengan nama Hubi, jadi wajar saja jika dia tidak senang melihatnya. Namun, ia tetap bekerja dan harus menjaga profesionalismenya. Ia berdiri, tersenyum ramah kepada Jason, dan berkata, "Tuan Jason, apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Lukas? Mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu beliau bahwa Anda di sini." Dia kemudian mengangkat telepon kantor dan menghubungi nomor kantor Lukas. Melihat hal itu, Jason segera menekan tombol saklar untuk mencegah panggilan tersambung. "Saya di sini untuk menemuimu hari ini." Hilang sudah senyum profesional di wajah Corin dan yang menggantikannya adalah kerutan wajah yang tidak senang. "Kau kesini untuk menemuiku? Yah, kurasa kau hanya membuang-buang waktumu karena aku masih bekerja." Jason tersenyum dan berkata secara misterius, "Yah, kamu tidak akan melakukan itu hanya dalam beberapa menit." Dia lalu berbalik dan masuk ke kantor Lukas. Corin mengerutkan kening, ingin menghentikannya tetapi pintu tertutup sebelum dia bisa melakukannya. Kasar sekali dia. "Aku bahkan belum memberitahu Tuan Lukas tentang kedatangannya. Tuan Lukas akan terus menghantuiku nanti." Seperti yang diharapkan, dia dipanggil ke kantor oleh Lukas tidak lama setelah Jason masuk. Corin tahu dia melakukan kesalahan lagi, jadi dia menyeduh 2 cangkir kopi dan membawanya ke kantor, berpikir Lukas tidak akan semarah itu jika dia minum kopi. Dia meletakkan setiap cangkir kopi di depan Lukas dan Jason sebelum berjalan ke samping dan berkata dengan patuh, "Tuan Lukas, Anda meminta saya untuk datang ke kantor Anda." Lukas menatapnya, mengambil cangkir kopi, dan menyesapnya. Setelah itu, ia berkata dengan santai, "Corin, kamu telah resmi dipromosikan menjadi manajer departemen penjualan mulai sekarang dan tugas utamamu adalah berkoordinasi dengan Talbot Group dalam bisnis apapun yang kita miliki dengan mereka. Kuharap kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari Tuan Jason tentang cara berbisnis." Corin tercengang. Apa-apaan ini? Aku bahkan belum bekerja di perusahaan ini dan dia sudah mempromosikanku menjadi manajer penjualan." Bab 522. Corin bertanya pada Lukas mengapa dia tiba-tiba dipromosikan dan dia hanya memberikan pujian padanya,
mengatakan bahwa dengan keterampilan dan pengalamannya, dia terlalu memenuhi syarat untuk hanya bekerja sebagai sekretaris. Alasan macam apa itu? Dia secara naluriah menatap Jason yang tersenyum dan berpikir, dia ada hubungannya dengan ini. Setelah keluar dari kantor Lukas, Edmund mengantarnya ke kantor baru tempat ia akan bekerja selanjutnya. Ia bahkan meminta seseorang untuk mendekorasi ulang kantor tersebut. Nona Keru, silakan datang ke saya jika Anda ingin mengubah apapun di kantor Anda. Kami dapat mendekorasi ulang dengan gaya apapun yang Anda suka, kata Edmund sebelum meninggalkan Corinne sendirian di kantor barunya. Kantor, bahkan sikap Edmund terhadapnya pun berubah. Corinne merasa semua ini terasa surreal. Terima kasih, tapi untuk saat ini aku baik-baik saja. Ia duduk di kursi itu, dan kursi itu jelas lebih nyaman daripada kursi yang ia duduki saat masih menjadi sekretaris. Namun, akan sulit baginya untuk menyelidiki masalah ibunya jika ia tidak sempat mendekati Lukas. Tok, tok, Jason mengetuk pintunya dan dengan anggun masuk. Bagaimana pendapatmu tentang kantor barumu? Corinne acuh tak acuh terhadap semua ini. Dia tidak datang ke Rivera Group untuk dipromosikan. Jason Talbot, apa yang kau katakan pada Tuan Lukas sampai dia tiba-tiba mempromosikanku? Jason menarik kursi yang tepat berada di seberang Corinne dan duduk. Ia tersenyum genit padanya dan berkata, aku sudah bilang padanya aku sedang berusaha membuatmu menyukaiku, jadi maukah dia berbaik hati mempromosikanmu demi aku? Corinne memutar bola matanya tanpa tergerak. Jangan bercanda, seriuslah. Jason tersenyum. Aku serius. Aku mau kamu jadi pacarku. Corinne selalu tahu Jason suka menggodanya sehingga dia kebal terhadap rayuannya. Maksudku, apa yang kau katakan pada Tuan Lukas agar dia mempromosikanku? Katakan yang sebenarnya. Ekspresi Jason berubah serius. Aku paling mengenal Lukas dan aku tahu dia tidak menyukaimu. Kau akan menderita jika terus bekerja di bawahnya. Jadi aku bilang padanya bahwa kau akan menjadi pacarku di masa depan dan aku tidak ingin pacarku bekerja sebagai pelayan kopi di Rivera Group, lalu aku memintanya memberimu pekerjaan yang lebih nyaman. Corinne menatapnya seolah-olah dia hanyalah pengganggu. Jason Talbot, pernahkah ada orang yang mengatakan betapa tidak tahu malunya dirimu? Jason tersenyum lebar padanya. Tidak, kau yang pertama. Corinne terdiam. Aku tidak pernah memperlakukan wanita lain seperti caraku memperlakukanmu. Haha, itu yang selalu dikatakan cowok ke cewek yang mau tidur bareng mereka. Jason tidak terburu-buru membuktikan dirinya, jadi dia berkata, waktu yang akan menjawabnya. Kamu akan tahu suatu saat nanti bahwa aku hanya merasa seperti ini terhadapmu, novel drama. Corinne tidak menghiraukan perasaannya dan malah bertanya, jadi Tuan Lukas setuju untuk mempromosikanku begitu saja? Tentu saja tidak. Kau tahu Lukas itu licik. Dia hanya melakukan sesuatu jika itu menguntungkannya, dan aku cukup yakin dia kebal terhadap masalah cinta. Lalu bagaimana caranya kamu membuatnya mempromosikanku? Kukatakan padanya bahwa adik perempuannya yang berharga akan kehilangan ancaman terbesarnya jika aku bisa membuatmu jadi pacarku. Bayangkan betapa lebih mudahnya hidupnya nanti. Dan setelah memikirkannya beberapa detik, akhirnya dia setuju. Pintar sekali aku memanfaatkan kelemahan terbesarnya untuk melawannya, ya. Corinne mengerutkan kening dan bertanya, apa ancaman terbesar bagi Nona Anya? Jason menatap langsung ke matanya dan bertanya, kamu tidak tahu kenapa? Bab 523. Tidak juga, jawab Corinne. Karena Anya mencintai Jeremy lebih dari hidupnya sendiri. Ia tak bisa dan tak mau hidup tanpanya. Namun, keberadaanmu membuat Jeremy mempertanyakan pentingnya kehadiran Anya dalam hidupnya. Corinne memutar bola matanya. Aduh, mereka sudah punya anak, jadi bagaimana mungkin aku masih bisa mengancam hubungan mereka? Kalian terlalu banyak berpikir. Lagi pula, Tuan Jeremy bukan satu-satunya ikan di laut, dan betapapun aku menginginkan seorang pria, aku tak akan pernah jadi perusak rumah tangga. Jason menatapnya kaget, yang Corinne sadari, jadi dia bertanya, apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kalimat itu menyadarkannya dari keterkejutannya. Ia lalu tersenyum dan berkata, tidak perlu. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berkeliling pusat perbelanjaan perusahaan, lalu kita bisa makan siang bersama. Tidak,
Terima kasih. Aku masih ada pekerjaan. Jason mengetuk-ngetukkan buku jarinya di atas meja dan berkata, ini salah satu tugasmu. Banyak produk perusahaanmu dijual di Talbot's Department Store, dan karena sekarang kau manajer penjualan, kau harus berusaha sebaik mungkin memahami pasar. Aku sudah memberitahu Lukas bahwa kau akan pergi bersamaku untuk melakukan riset pasar sore ini, novel drama. Corinne terdiam. Dito serba Talbot. Jason menunjuk ke deretan camilan di rak dan berkata, lihat, Corinne, semua produk ini diproduksi oleh Rivera Group dan laris manis di toko serba ada kita. Corinne memandangi aneka camilan itu dengan ekspresi terkejut. Aku tidak tahu Rivera Group juga memproduksi makanan. Ya, dan memang enak, tapi bukan fokus utama perusahaan karena margin keuntungannya agak rendah. Wajar saja, kita tidak tahu ini karena baru bergabung. Lukas punya kegemaran khusus pada camilan yang diproduksi di bawah perusahaannya karena Anya selalu menyukai camilan itu, jadi Lukas memastikan camilannya dibuat dengan baik. Sambil berkata demikian, Jason mengambil keranjang belanja dan memasukkan sejumlah camilan sebelum membuka sekantong kue untuk dicoba Corinne. Ini salah satu kue lapis klasik dari Rivera Group. Mau coba? Corinne menerima kue itu dan matanya mengecil hingga ukuran yang sangat kecil hanya dengan satu gigitan. Rasa ini, begitu familiar. Dia merasakan seperti sengatan listrik yang mengalir melalui semua saraf di otaknya dan pada saat yang sama berbagai gambar datang menyerbu ke dalam pikirannya tetapi menghilang begitu muncul, menyebabkan dia mengerutkan kening. Kepalaku sakit. Jason memperhatikan dia mengerutkan kening dan menatapnya dengan cemas. Corinne, ada apa? Corinne tersadar dari lamunannya dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku cuma merasa kue ini rasanya familiar. Oh, pasti karena kamu sudah makan ini sebelumnya. Lagi pula, ini kue terlaris kami. Ya, mungkin saja, kata Corinne setelah memikirkannya. Mereka berdua terus berjalan melewati departemen store ketika tiba-tiba sebuah suara lembut datang dari belakang mereka. Corinne bahkan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa yang meneleponnya adalah Anya. Ya Tuhan, aku tidak ingin berurusan dengan si ratu drama hari ini, pikirnya dengan kesal. Ia berbalik dan melihat Anya menggendong Joey sementara Jeremy berdiri lesu di samping mereka dengan kedua tangan di saku. Tak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Wajah tampan. Itu adalah gambaran sempurna dari sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Bab 524. Anya tampak bahagia. Ia menghampiri Corinne dan berkata, Corinne, kebetulan sekali melihatmu di sini juga. Ya, kurasa kau bisa mengatakan itu, kata Corinne acuh tak acuh. Anya mengalihkan perhatiannya ke arah Jason. Tangan, yang masih memegang keranjang belanja di tangannya dan tersenyum malu-malu, Jason, apa yang kamu lakukan di sini dengan Corinne? Jason tersenyum padanya dan berkata, Corinne baru saja dipromosikan menjadi manajer penjualan di Rivera Group hari ini. Maksudku, dia akan bertanggung jawab atas semua produk yang dipasok perusahaan ke Talbot, jadi aku membawanya ke sini untuk membiasakan diri dengan produk-produk yang dijual di Rivera Group. Pasar. Corinne merasa lega karena Jason mengatakan yang sebenarnya alih-alih memberinya jawaban yang bisa disalahartikan. Oke, jadi dia tahu cara mengendalikannya saat ada orang lain yang hadir. Anya mengerjap kaget. Selamat atas promosinya, Corinne. Corinne tahu Anya tidak bermaksud begitu, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, terima kasih. Jeremy dan aku sedang melihat-lihat bagian perlengkapan bayi, tapi tidak menemukan yang kami cari. Jadi, sekarang kami mau makan siang. Kalian berdua sudah makan siang, kan? Kalau belum, mau ikut? Anya lalu menatap Jeremy dan memiringkan kepalanya dengan polos. Tidak apa-apa, Jeremy. Apapun yang kau suka, kata Jeremy dengan acuh tak acuh dan tanpa sedikitpun emosi di wajahnya. Wajah tampan. Anya tersenyum seolah ia wanita paling beruntung di dunia karena memiliki Jeremy sebelum melanjutkan bicaranya kepada Corinne dengan nada antusias yang sama seperti sebelumnya. Jason, Corinne, ayo pergi. Jeremy akan mentraktir kita makan siang. Jason senang bisa makan siang bersama mereka, tetapi ia tahu untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya,
Ia menatap Corin dan dengan hormat menanyakan keinginannya, bagaimana, Corin? Corin tidak tertarik makan siang dengan Anya. Lagi pula, pengalamannya menunjukkan bahwa tidak akan ada hal baik yang didapat dari menghabiskan waktu bersama Anya. Tuan Jason, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk mengajak saya ke sini. Sayangnya, saya masih ada pekerjaan di kantor, jadi saya akan pergi dulu, tetapi Anda harus tinggal dan makan siang bersama teman-teman Anda, novel drama. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang lainnya, dia kemudian berbalik dan pergi. Jason tidak ingin memaksanya jadi dia hendak pergi bersamanya juga ketika Anya masih bersama. Joey dalam pelukannya, berlari dan berdiri di depan Corin. Corin, kamu belum makan siang, kan? Itu tidak akan berhasil. Kamu selalu bisa bekerja setelah makan siang. Jangan khawatir, aku akan memberitahu Lukas kalau kamu akan kembali ke kantor agak terlambat karena kamu makan siang denganku. Dengan begitu dia akan melupakan semuanya. Terima kasih, tetapi saya lebih suka makan di kafetaria perusahaan. Anya langsung patah hati mendengar desakan Corin untuk pergi. Corin, kenapa rasanya kamu nggak mau makan siang sama aku? Apa kamu benci aku karena semua kesalahpahaman yang pernah kita alami sebelumnya? Corin mengangkat alisnya ke arahnya. Kamu terlalu banyak berpikir, Nona Anya. Aku sedang ingin makan sesuatu yang lebih ringan hari ini dan tidak ingin merusak selera makan semua orang karena itu. Senyum polos langsung tersungging di wajah Anya saat mendengar penjelasan Corin. Wah, mantap sekali. Joey juga lagi pengen makan yang lebih ringan. Kita rencananya mau ke restoran sushi, dan mereka punya banyak salad roll, jadi yuk kita pergi bareng. Corin tersenyum dingin pada Anya. Ia tahu alasan Anya memaksanya ikut adalah karena ia ingin memamerkan keluarga bahagia mereka yang beranggotakan 3 orang. Ratu drama ini tahu cara memilih penontonnya. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai aku setuju untuk makan siang bersama mereka. Corin sudah bosan dengan omelannya, jadi akhirnya dia berkata, baiklah. Aku akan makan siang dengan kalian semua. Kamu memang yang terbaik, Corin. Aku tahu kamu bukan tipe orang yang akan membiarkan masa lalu memengaruhi persahabatan kita sekarang. Kata Anya gembira. Bab 525. Hah. Corin mendengus dalam hati. Di restoran sushi, Cherry Blossom. Anya pertama kali menempatkan Joey di kursi tinggi bayi sebelum memberikan Corin menu dan berkata. Dengan hangat, Corin, pesan saja apapun yang kamu mau dari menu. Nggak perlu malu-malu di dekat kami, oke? Corin melambaikan tangannya dan tidak mengambil menu. Jason tersenyum dan mengambil menu dari tangan Anya lalu meletakkannya di antara dirinya dan Corin. Terima kasih, Anya. Aku dan Corin akan berbagi menu. Corin, kamu mau pesan apa? Anya tersenyum dan bertanya dengan malu-malu, Jason, kamu baik sekali pada Corin. Mungkinkah? Oh, jadi kau juga bisa tahu. Kata Jason dengan senyum malu-malu. Sudut mulut Corin mulai berkedut. Dan di sini kupikir dia tahu bagaimana mengendalikannya. Yah, tidak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan sifat aslinya. Warna, saat sedang melihat menu, Corin bisa merasakan seseorang menatapnya tajam dari seberang meja, dan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tatapan itu sepertinya berasal dari mata yang begitu dingin hingga seseorang akan langsung membeku jika bertemu dengan mata itu. Mata, Jeremy, kamu mau pesan apa? Anya, sambil memegang menu, menoleh untuk bertanya pada Jeremy, tapi Jeremy malah menatap Corin. Matanya langsung meredup, tetapi ia segera memasang senyum, bahagia, lagi dan mengulangi pertanyaannya sekali lagi, Jeremy, kamu mau pesan apa? Aku akan bantu pesan. Jeremy mengalihkan pandangannya dari Corin dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku akan mengambil apapun yang kau mau. Memesan. Anya tersenyum manis. Baiklah, kalau begitu aku akan memesan makananmu yang biasa. Kalimat pendek dan sederhana itu, yang diucapkan dengan santai, mengungkapkan seberapa besar ia memahami apa yang Jeremy sukai dan tidak sukai dan di saat yang sama membuat semua orang tahu seberapa dekat mereka satu sama lain. Corin memesan 2 roti salad dan menyodorkan menu kepada Jason, yang memesan 2 lauk dingin lainnya sebelum dengan anggun mengembalikan menu kepada pelayan.
Tidak banyak pelanggan di restoran sehingga makanan mereka tiba sangat cepat. Bukankah Anya bilang putranya ingin sesuatu yang lebih ringan? Kenapa dia memesan gorengan untuknya? Pikir Corin. Ia langsung merasa ingin muntah ketika mencium aroma makanan berminyak itu, novel drama. Akhir-akhir ini, ia tak tahan lagi dengan bau gorengan dan yang paling sulit dikendalikan adalah mual saat hamil. Ia memalingkan wajahnya dari semua orang dan mulai muntah-muntah. Setelah menepuk-nepuk dadanya, ia akhirnya bisa merasakan muntahannya kembali. Ia kemudian berbalik dan menyadari Jason, Jeremy, dan Anya sedang menatapnya dengan aneh. Corin berdeham, mengambil tisu, dan dengan tenang menyeka mulutnya. Maaf ya, perutku sedang tidak enak badan beberapa hari ini, jadi aku tidak tahan dengan bau minyak. Jeremy menyipitkan mata, mengambil gelas airnya, dan menyesapnya. Seolah curiga dengan kata-katanya, matanya mulai menggelap karena fokus, mencoba menangkap setiap ekspresi kecil di wajahnya seperti mata Tuhan yang Maha Melihat. Bab 526. Anya buru-buru memasang ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Maaf, Corin, aku lupa kamu mau yang lebih ringan. Aku yang salah pesan gorengan banyak-banyak. Pelayan, singkirkan semua gorengan ini. Temanku ini nggak suka. Corin tersenyum mengejek kemunafikan Anya dan melambaikan tangannya ke arah pelayan, memberi isyarat agar dia tidak repot-repot. Tidak apa-apa. Kalian semua boleh memakannya karena makanannya sudah ada di sini. Sayang sekali kalau disia-siakan. Tapi, kata Anya cemas, novel drama. Ya, tidak apa-apa. Kita bisa begini saja. Jason mendorong piring gorengan dari Corin sebelum mengambil dan meletakkan lauk dingin di depannya. Ini, Corin, coba ini. Rasanya ringan dan menyegarkan. Kamu akan lebih berselera makan setelah makan ini. Oke, terima kasih. Corin mengangguk dan mengambil beberapa lauk dingin. Namun, sebelum makanan itu sampai ke mulutnya, ia langsung menutup mulut dan berdiri karena ingin muntah lagi. Permisi, saya mau ke toilet. Dia bergegas pergi ke kamar kecil, meninggalkan mereka bertiga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya saat mereka melihatnya pergi. Corin merasa lebih baik setelah muntah di toilet. Ia keluar dari toilet, mencuci tangannya di wastafel, berkumur, dan akhirnya membasuh wajahnya dengan air. Begitu ia mendongak, ia melihat Anya berdiri di belakangnya dan memelototinya seperti arwah pendendam dari cermin. Ia balas menatapnya sebelum menegakkan tubuhnya. Lalu ia mengambil selembar tisu dan perlahan menyeka wajahnya dengan tisu itu. Ada yang bisa saya bantu, Nona Anya? Senyum di wajah Anya kaku dan menyeramkan. Corin, kamu sakit? Atau ada alasan lain kenapa kamu muntah? Corin balas tersenyum. Nona Anya, kenapa Anda begitu peduli dengan kesehatan saya? Melihat Corin tidak menjawabnya langsung, Anya mendekat, dan senyumnya yang biasa pun lenyap. Wajah mungilnya yang bak malaikat kini dipenuhi keganasan dan agresivitas. Corin, apakah kamu hamil? Secercah kepanikan muncul di wajah Corin sesaat sebelum ia tersenyum lagi. Lalu ia berbalik menghadap Anya. Kenapa? Apa kau takut aku begitu? Kekhawatiran mulai memenuhi mata Anya. Aku peringatkan kau, Corin. Sebaiknya kau jangan gunakan taktik seperti itu untuk merebut Jeremy dariku lagi. Kau akan tercela. Sambil terkekeh, Corin meremas tisu di tangannya menjadi bola dan melemparkannya ke tempat sampah di sampingnya. Nona Anya, aku juga bisa bilang begitu. Bukankah kau yang melakukannya? Kau melahirkan anak agar dia mau menikahimu. Kau seharusnya menyimpan yang tercela itu untuk dirimu sendiri. Wajah Anya memerah karena marah. Ia benar-benar kehilangan topeng polosnya. Kenapa kau? Jangan terlalu sombong, Corin. Sekalipun kau hamil, aku jamin kau akan kehilangan bayimu di rahimmu yang dingin itu. Katanya sambil menggertakkan gigi. Corin terhibur dengan kata-katanya. Ia perlahan menghampirinya dan berkata, oh, iya. Bagaimana kau bisa menjamin itu? Anya tahu dia akan kalah dalam pertarungan melawan Corin karena Corin menguasai beberapa gerakan bertarung sehingga dia tidak berani menyentuhnya. Bab 527. Karena takut Corin akan melakukan sesuatu padanya, Anya perlahan mundur. Aku punya Lukas, dan dia rela melakukan apa saja untukku.
Dia tidak akan pernah membiarkan wanita tak tahu malu sepertimu melahirkan anak Jeremy karena dia tahu betapa sedihnya aku jika Jeremy meninggalkanku lagi. Corinne, kau seharusnya tahu betul bahwa meskipun aku tidak bisa menang melawanmu, kakakku akan membantuku menyingkirkanmu. Corinne memaksa Anya ke belakang tembok sebelum mengangkat wajah palsunya dengan jari-jarinya. Cih, bagaimana bisa kata-kata sekejam itu keluar dari wajah mungil bak malaikat? Aku penasaran apa yang akan dipikirkan adik kesayanganmu kalau melihatmu seperti ini. Meskipun Corinne berada di atas angin, Anya masih bisa mempertahankan keberaniannya, sambil mendengus percaya diri. Hah, kenapa kau tidak pergi dan beritahu dia, dan lihat apakah dia akan percaya padamu? Malahan, dia tidak hanya tidak akan percaya padamu, tetapi itu malah akan membuatnya semakin membencimu dan dia akan mempersulit hidupmu hanya untuk membalaskan dendamku. Corinne sepenuhnya setuju dengan kata-katanya. Ya, kakakmu memang sangat memanjakanmu. Sayang sekali kau bukan kakak yang baik karena terus-terusan menyusahkannya. Anya tersenyum angkuh. Apa, kamu iri padaku? Yah, percuma saja kamu begitu. Karena begini, Corinne. Kamu tidak akan pernah punya saudara laki-laki atau keluarga yang menyayangimu sebesar kasih sayang saudara laki-lakiku kepadaku. Aku menang lotre kelahiran dan ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu ubah. Corinne menatap Anya yang angkuh di hadapannya, berpikir bahwa Anya memiliki ayah yang sama. Artinya, darah yang sama mengalir di pembuluh darah mereka, tetapi keluarga Anya hanyalah keluarga Anya, bukan keluarganya. Rasanya seperti takdir sedang mempermainkannya dengan kejam. Ia mencemooh dengan nada meremehkan dan berkata, ya, kau benar. Kau memang memenangkan lotre kelahiran. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing denganmu? Namun, mengapa kau terus menganggapku sebagai ancaman bagimu, Nona Anya? Novel drama. Perkataan Corinne terlalu dekat dengan hatinya. Aku baru saja memulai, Anya. Namun, Corinne tidak mau mendengarkan omong kosongnya lagi, jadi dia melepaskan dagunya. Sudah cukup. Berhentilah mencari alasan untuk dirimu sendiri. Kamu harus pergi mengurus anakmu daripada mengoceh di sini. Dia mungkin bahkan menangis untukmu sekarang. Anya tetap berdiri di tempatnya, memelototi perut Corinne. Corinne tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia berkata dengan santai, jangan khawatir. Sekalipun aku hamil, itu tidak ada hubungannya dengan Jeremy. Anya mengerutkan kening karena khawatir. Jadi, kamu hamil. Corinne mengangkat alisnya. Coba tebak. Ia sengaja memberikan jawaban ambigu agar Anya tak henti-hentinya menebak. Lagi pula, Anya tak akan pernah percaya jika ia mengatakan ia tidak hamil. Hal itu malah bisa membuatnya semakin curiga. Corinne tidak khawatir karena apapun tebakan Anya, ia tak akan pernah memberitahu Jeremy tentang kecurigaannya. Dasar jalang licik. Bagaimana aku bisa menebak seperti ini? Pikir Anya. Ia tak mau membiarkan Corinne mengalahkannya, jadi ia berkata dengan nada mengejek, Corinne, kau seharusnya malu pada dirimu sendiri karena berubah pikiran begitu cepat. Kau mencoba merayu Lucas setelah gagal mendapatkan Jeremy dan ketika kau gagal mendapatkan Lucas, kamu ganti targetmu jadi Jason. Coba tebak apa pendapat Jeremy tentangmu sekarang. Corinne merasa geli dengan ucapannya. Apa yang dia pikirkan tentangku? Yah, dia bisa memikirkanku sesuka hatinya. Kau membuatnya terdengar seolah aku harus peduli tentang itu. Yah, apa yang kau katakan itu benar. Kata Anya sambil mencibir. Lalu sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia mengangkat dagunya dan berkata, ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya dan membukanya agar Corinne melihatnya. Aku tidak tahu apakah kamu hamil, tapi yang bisa kukatakan, aku hamil. Jeremy bilang, akan sangat bagus kalau bayinya perempuan. Mata Corinne sedikit membeku saat dia melihat laporan tes kehamilan dengan kata-kata, trimester pertama 40 hari hamil, dan gambar USG di bawahnya. Bab 528. 40 hari yang lalu. Kira-kira saat itulah Jeremy melakukan perjalanan bisnisnya. Maksudnya, dia sedang bersama Anya dan anak mereka. Kurasa dia meneleponku setiap hari untuk memastikan aku makan, tidur, dan merindukannya tidak menghalanginya untuk punya waktu punya anak lagi bersama Anya.
pikir Corin. Corin tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, membuatnya ingin muntah. Sebelumnya, itu adalah respons biologis, tetapi sekarang menjadi respons emosional. Ia mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena pernah mempercayai kata-kata Jeremy. Sesaat, ia menantikan Jeremy kembali agar mereka berdua bisa hidup bahagia selamanya. Dia berbohong langsung di depanku dan seperti orang bodoh, aku langsung menerimanya mentah-mentah. Sungguh licik dia, pikir Corin, dan meskipun semua itu berkecamuk dalam benaknya, ia tetap berusaha mempertahankan ketenangan di wajahnya. Yah, siapa di antara kita yang belum pernah muda dan jatuh cinta dengan bodohnya? Semuanya sudah berlalu. Setelah memberi semangat pada dirinya sendiri, Corin tersenyum dan berkata, "Selamat untuk kalian berdua. Demi kebaikan kalian, kuharap anak kalian perempuan." Anya mengusap perutnya dengan bangga, kebahagiaan memenuhi wajahnya hingga meluap-luap. "Corin, kau seharusnya tahu kalau Jeremy hanya akan menerima anak di perutku sebagai anaknya, sedangkan kalau kau hamil. Nah, anak itu hanya akan berakhir sebagai orang brengsek. Apa kau sanggup melihat anakmu disebut brengsek seumur hidupnya?" Novel drama. Alih-alih marah, Corin malah terkekeh. "Nona Anya, kurasa kaulah yang menyedihkan di sini karena kau sudah memberi Jeremy 2 anak, tapi dia masih belum menjadikanmu istrinya. Kenapa kamu?" Wajah Anya yang tadinya puas langsung berubah sehitam guntur. Ia pikir Corin akan sedih melihat laporan kehamilannya, tetapi ternyata Corin tidak terkejut, malah tersenyum bahagia. "Catat kata-kataku, Corin Keru. Ini belum berakhir," kata Anya sambil menggertakkan gigi sebelum berbalik dan pergi. Ia tahu ia kalah telak dari Corin di ronde ini. Corin mendengus, tidak menganggap serius ancamannya. Ia tahu satu-satunya misi Anya dalam hidup adalah hidup untuk Jeremy dan akan melakukan apapun untuk membuatnya tetap di sisinya, bahkan sampai menjadikan Corin musuh palsu. Ia tidak akan membuang waktu lagi untuk wanita seperti itu. Tiba-tiba, ia bergegas ke toilet untuk muntah lagi karena perutnya masih mual. Setelah itu, ia berkumur dan membasuh wajahnya sekali lagi sebelum meninggalkan toilet. Begitu dia keluar, dia melihat sosok yang tinggi kurus bersandar di dinding dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya. Jeremy, dan dia merokok lagi. Apa dia akan mati kalau berhenti merokok sedetik saja? Pikir Corin. Ia mengabaikannya dan berjalan melewatinya tanpa menatapnya untuk kembali ke mejanya. "Siapa ini?" tanya Jeremy dingin ketika wanita itu berjalan melewatinya. Pertanyaan itu bercampur dengan sedikit bau rokok. Terkejut, Corin berhenti sejenak. Ia meliriknya sekilas dan bertanya dengan santai, "Hah? Kau bicara denganku, Tuan Jeremy?" Jeremy menatapnya. "Aku tidak melihat siapapun selain kau dan aku di sini." Corin berpura-pura melihat sekelilingnya dan berkata dengan nada berlebihan, "Hei, kau benar. Apa pertanyaanmu tadi? Jangan lakukan itu padaku. Tuan Jeremy, Anda tidak mungkin berpikir saya hamil juga, kan? Tahukah Anda Nona Anya menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya tadi?" Jeremy menatap mata liciknya. Ada kilatan pembunuh yang jelas di matanya. "Kau yakin tidak hamil?" Bab 529. Corin tertawa panjang dan keras sebelum menatapnya dan berkata, "Tuan Jeremy, apa? Apa yang terjadi malam itu adalah keadaan darurat yang tidak menguntungkan. Bukannya kami melakukannya karena kami saling mencintai. Lagi pula, apa kau pikir aku akan hamil hanya karena kejadian itu? Ah, lebih baik aku membeli lotre saja kalau beruntung seperti itu." Tatapan curiga Jeremy terarah padanya cukup lama. Melihat bahwa ia tidak merasa bersalah atau gugup, ia perlahan mengembuskan asap rokoknya, dan kecurigaan di matanya pun sirna, meskipun tidak sepenuhnya seiring dengan mengepulnya asap rokok ke udara. Setelah beberapa detik hening, dia bertanya lagi, "Di mana suamimu?" Corin tertegun. Ia benar-benar lupa kalau ia punya suami. Ia mengerjap canggung dan menjawab, dia sedang bekerja, tentu saja." Hening lagi. "Apakah Jason mengejarmu?" Corin kembali tercengang oleh pertanyaannya. Ia tak menyangka percakapan akan begitu cepat beralih ke topik Jason. Apa yang bisa dia katakan? Jason memang mengejarnya, dan jika dia menyangkalnya, itu akan membuatnya tampak seperti dia menyembunyikan sesuatu.
Jadi, Corin hanya mengangguk dan berkata, "Iya, novel drama." Jeremy terkekeh datar. "Kamu sudah punya suami, jadi bagaimana mungkin kamu menerima perasaan pria lain?" "Menerima?" Corin mengerutkan kening. "Apa dia buta? Kapan aku pernah menerima perasaan Jason?" Sindiran Jeremy membuat Corin kesal sehingga dia pikir dia akan bermain-main sedikit dengannya. "Kamu ini apa? Polisi cinta? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Jeremy menatapnya dengan dingin dan mengejek. "Bodohnya aku tidak melihat betapa ambisiusnya kamu untuk menaiki tangga sosial. Kamu selalu mencari target berikutnya, iya." Corin terdiam. "Bodohnya aku juga, nggak sadar betapa brengseknya dia. Bahkan dia sempat punya anak kedua dengan Anya sambil terus-terusan merayu aku." "Benar, itu belum semuanya, karena aku sudah bersumpah untuk memberikan setiap pria sebagian dari diriku. Dan kau, Tuan Jeremy, tak bisa berbuat apa-apa lagi." Jeremy mengerutkan kening. Corin, berhenti jadi jalang. Hal itu membuatnya semakin kesal sehingga dia tersenyum provokatif dan berkata, "Apakah kamu cemburu? Apakah kamu? Maukah aku memberimu sebagian diriku juga?" Jeremy melotot ke arahnya tetapi Corin tidak terpengaruh oleh kemarahannya karena dia tidak berencana untuk kembali padanya lagi. Sambil terkekeh, ia menghampirinya, berjinjit, dan berbisik dengan nada kesal, "Maaf, tapi kau agak terlalu tua untukku karena usiamu sudah hampir 30. Aku tidak tertarik pada pria yang lebih tua, kau tahu, dengan perbedaan generasi dan sebagainya." Lalu ia mengambil rokok yang masih setengah terbakar dari jari-jarinya dan mematikannya di asbak. "Kamu harus mengurangi kebiasaan merokok karena itu tidak baik untuk kulitmu. Itu membuatmu terlihat lebih tua dari usiamu." Wajah Jeremy langsung menjadi gelap dan urat-uratnya tampak seperti akan pecah. "Jadi aku terlalu tua untuknya. Apa itu sebabnya dia kabur dengan pria lain? Aaron itu sepertinya seumuran dengannya. Kalaupun dia lebih tua, cuma beda beberapa tahun, jadi nggak akan ada perbedaan generasi yang signifikan." Dendamnya berhasil, Corin segera berbalik dan mengabaikannya. Jeremy tetap berdiri di tempatnya. Ia menatap Corin yang menjauh dan memperhatikan wanita itu membuang rokoknya ke tempat sampah sebelum kembali ke ruang makan pribadi seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia menyipitkan mata karena curiga. Apakah dia muntah karena sakit? Jeremy mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Tommy. "Cari tahu apakah Corin pergi ke dokter spesialis kandungan dan ginekologi baru-baru ini," perintahnya dingin. Bab 530. Jason sudah tidak terlihat saat Corin kembali ke ruang makan pribadi. Ia tidak tahu kemana Jason pergi, dan karena Jeremy tidak kembali, yang ada hanyalah Anya, yang sedang menyuapi Joey nasi putih. Percakapan mereka di toilet tidak terlalu lancar. Pertengkaran itu membuat mereka kehilangan semua kepura-puraan untuk bersikap ramah. Karena tidak ada orang lain di ruangan itu, Anya hanya melirik Corin dengan dingin sebelum kembali menyuapi Joey. Corin duduk di kursinya, mengambil garpu dengan satu tangan, dan mengeluarkan ponselnya dengan tangan lainnya untuk mengirim pesan kepada Aaron. Tiba-tiba, Anya menekan bel untuk memanggil pelayan agar membawakan sup lagi untuknya. Corin tidak terlalu memperhatikan perilakunya karena terlalu sibuk menjawab telepon. Pesan. Tak lama kemudian, seorang pelayan berpakaian seragam restoran datang membawa semangkuk sup. "Ini sup yang Anda pesan, Bu. Silakan dinikmati." Pelayan itu kemudian berjalan mendekati anak ketika tiba-tiba ia tersandung dan mangkuk sup itu langsung terbang ke arah Joey yang sedang duduk. Pada saat itulah Corin mendongak dan melihat apa yang akan terjadi. Ia segera bangkit dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap mangkuk sup itu, tetapi ia terlambat. Akhirnya, semangkuk sup terciprat ke kursi makan bayi dan wajah Joey, yang langsung menangis terseduh-seduh saat sup panas itu menetes ke wajahnya. Pelayan itu mulai panik dan yang pertama nalurinya adalah segera keluar dari sana, dan itulah yang dilakukannya. "Berhenti di situ!" teriak Corin. Namun, pelayan itu tidak berhenti atau mencoba menghentikannya karena lebih penting untuk memeriksa Joey. Pelayan itu bisa menunggu setelah semua yang terjadi. "Mapan." Corin meletakkan mangkuk itu di tempat lain dan bertanya kepada Anya dengan cemas, apakah dia baik-baik saja. "Seberapa parah luka bakarnya?"
Anya tidak menjawabnya dan Joey terus menangis dan menangis. Corin memperhatikan mata kiri Joey mulai bengkak. Ini pasti buruk. Karena khawatir padanya, dia ingin melihat lebih dekat ke mata Joey tetapi Anya tiba-tiba mendorongnya. Corin, apa yang kau lakukan? Berhenti menyakiti anakku kali ini. Corin tertegun. Ia menatap Anya dengan cemberut tak percaya. Kenapa dia bilang begitu saat anaknya terluka? Detik berikutnya, Anya mulai terisak tak terkendali. Ia memandang Corin dan berteriak sambil menangis, "Jeremy, lihat apa yang terjadi pada Joey." Corin tiba-tiba menyadari mengapa Anya bersikap seperti itu. Ia berbalik dan, benar saja, Jeremy berdiri di depan pintu novel drama. Jeremy segera berjalan mendekati Joey dan melihat lepuh besar terbentuk di mata kirinya. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan marah. Anya masih terisak tak terkendali. Namun, ia masih bisa berbicara dengan jelas. "Pelayan tadi sedang membawakan sup untukku ketika Corin tiba-tiba merebut mangkuk dari tangan pelayan dan melemparkannya ke wajah Joey." Corin bingung dan tak bisa berkata apa-apa di saat yang sama. Jeremy langsung menatap Corin dengan mata penuh perasaan campur aduk. Anya tampak seperti akan mengamuk. "Corin, kamu boleh melampiaskan amarahmu padaku kalau kamu tidak senang padaku. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti ini pada anak yang bahkan belum berumur 1 tahun?